Kamu mau maling ya di rumah ini ya? Mbak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Daripada kamu debat sama aku di sini, mending sekarang kamu pergi aja deh. Udah pergi. Udah pergi. Kamu ini apa-apaan sih? Tadi Ini itu rumah aku. Jadi kamu ngapain sih ngaku-ngaku rumah ini sebagai rumah kamu? Oh, atau jangan-jangan kamu sama istri kamu itu tertarik sama desain rumah aku yang begitu mewah ini? Kamu kok ada Bukan, di sini, Mas? Mas? Mereka berdua datang lagi, Mas. Ini mereka berdua malingnya. Ini. Iya. Minumnya? Kok minum bekas? Ini siapa? Nggak tahu. Wah, airnya agak busuk. Udah. Udah, kalau begitu kita langsung masuk. Oke. Kita langsung jalan. Oke. Yuk. Mobil koper dulu. Aku ambil dulu ya. Ya udah. Aduh, cukup melelahkan dan memakan waktu yang sangat panjang juga. Udah buruan. Karena salah juga. Duh, badanku sampai pegel-pegel nih. Ya udah, kalau misalkan kamu mau langsung masuk aja istirahat. Mungkin di dalam ada Arga. Tunggu. Ini kayaknya ada yang aneh deh. Bentar ya. Kenapa sih? Duh, pengen cepet-cepet kelarin kerjaan, biar juga urusan cepet selesai. Ada apa sih, Sayang? Tara, kamu lupa. Soalnya kan kamu itu akan terlihat tampan dan gagah kalau pakaian kamu juga rapi, Mas. Nih. Mana baju aku juga masih belum dimasukkan lagi. Kamu? Ya soalnya kan maklum dari perjalanan jauh, Sayang. Oh, Tapi kamu udah mandi kan? udah lah, kamu udah sikatan. Udah dong. Udah mantap belum? Lama banget sih. Udah kelihatan banget jarang pakein nasi aku. Habisnya kamu nih nggak rapi. Ini di dalam kayaknya ada Arga ataupun siapa. Kan kamu kenalnya juga Arga. Dan kalau misalkan kamu mau belanja di sini juga bisa tanya-tanya, banyak yang tahu kok. Tapi kamu yakin kan kalau deket tempat belanjanya? Ya kan kamu bisa tanya-tanya, Sayang, nanti. Iya, karena Siapapun kan yang ada di dalam, nanti kamu tinggal bilang aja, oke? Jadi kamu gak usah khawatir. Aku juga pengen pengen merasakan masakan spesial kamu buat aku. ya udah kalau gitu nanti biar aku masakin kamu, nanti kamu pulang tinggal makan. Ya udah deh kalau begitu. Tapi gimana? Capek nggak sekarang? Ya jelas capek lah. Kamu juga harusnya nggak langsung berangkat gitu, Mas. Kamu juga pasti capek. Kalau misalkan aku nggak berangkat, nanti istirahatku jadi berkurang. Jadi biar sekalian lah, capek sekalian, nanti istirahatnya enak. Kerjanya cuma tinggal dikit aja. Aku cuma pengen ngelihat proses pembangunannya gimana di sana. Ya gitu. udah deh. Kalau gitu nanti biar aku masuk dulu ke dalam, aku istirahat, habis itu aku beberes, terus langsung masak buat kamu. Ya oke, kalau begitu. Kopernya kamu bawa sendiri, gak apa-apa.
Ya aku bahas sendiri lah, karena kan sekarang aku juga kadang apa-apa sendiri. Ya udah deh, itu mah alasan kamu aja apa-apa sendiri. Padahal tiap hari bareng sama aku. Oh ya sayang, laptop udah disiapin? Udah, aku udah di dalam. Terus berkas-berkas. Nanti aku fotoin hasil pembangunan rumahnya seperti apa. Udah dikerjakan apa belum? Ya udah, semoga kerjaan kamu lancar ya Mas. Ya udah, semoga masakan kamu juga lancar nanti. Jadi aku datang bisa langsung. Ya masakan Makan. tinggal masak aja, nggak mungkin masakan tuh lancar. Iya, siapa tahu ada kendala, misal kamu lagi males tiba-tiba kamu tidur gak nyiapin masakan buat aku, gimana? Ya udah deh, karena kan yang kamu ingat cuma buruk-buruknya aku Ya doang. udah, nih. Aku jalan dulu ya. Ya udah, aku masuk ya, kamu hati-hati. Tungguin dulu dong. Istri yang baik sebelum suami jalan, tunggu dulu. Suami udah berangkat baru tuh. Bentar deh. Siapa? Kok ada di depan rumah bos? Ya. Padahal kan sekarang bos mau kesini. Aduh, jangan-jangan mereka itu orang asing. Dan mereka tahu kalau di dalam kita. Banyak katanya. Udah, saya nyamperin aja deh. Iya Mbak, dari siapa? Kamu siapa ya? Seharusnya saya yang tanya kamu siapa. Kamu cari siapa? Ya seharusnya yang di sini tanya itu saya. Kamu ngapain nyamperin rumah bos saya? Iya, ini rumah saya, rumah suami saya. Rumah kamu. Emang ada masalah apa ya Mbak? Tapi nggak ada bacaan dijual. Asal kamu tahu ya, ini itu rumah bos saya. Kamu jangan ngaku-ngaku deh jadi orang. Ngaku-ngaku gimana sih? Udahlah gini ya Mbak, saya minta maaf banget. Untuk hari ini, saya nggak terima tamu siapapun. Karena saya emang mau istirahat. Saya udah datang jauh-jauh, jadi saya permisi. Yang jadi tamu di sini itu siapa? Sakit. Ya kamu datang, ya kamu tahu lah. Awas aja ya, aku bakal laporin tentang hal ini ke bos aku. Atau jangan-jangan kamu mau maling ya di rumah ini ya? Mbak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Lagian aku lebih dulu datang kan daripada kamu. Udah deh, daripada kamu debat sama aku di sini, mending sekarang kamu pergi aja deh. Udah, pergi. Udah, pergi. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa? Tahu nggak sih? Tuh, kamu bilang aku tamu. Yang jelas-jelas ngakuin rumah ini sebagai rumah kamu itu kamu sendiri. Iya emang bener. Aku mengakui rumah ini emang rumah aku. Kata siapa? Ini rumah aku. Kamu nih pelan-pelan banget sih jadi orang. Ya tadi aku cuma ngetes kamu sih. Ternyata kalau ini dibilang rumah bos aku, kamu tetap aja nggak mau ngaku. Sekarang ini rumah aku. Kenapa? Masih nggak mau ngaku? Udah, mending sekarang kamu pergi aja deh. Iya tapi nggak bisa gitu dong. Aku emang dianterin ke sini karena ini emang rumah aku. Oh, atau jangan-jangan mobil putih yang nganterin kamu tadi itu atasan kamu ya? Kamu kerjanya emang sebagai penipu ya? Ini mulai ngelantur deh omongan kamu. Kamu tuh nggak jelas banget. Lagian juga kalau ini rumah kamu, coba buktiin. Mana buktinya kalau ini rumah kamu? Ya buktinya aku datang ke sini buat bersih-bersih di rumah ini. Kenapa? Ya kalau bersih-bersih bisa aja ART. Iya kan? Kalau emang ini rumah kamu, kenapa kamu nggak kenal aku sebagai ART kamu? Kalau kamu masih nggak mau pergi dari sini, aku bakal teriak nih. Ya jangan, ngapain kamu teriak kayak orang nggak jelas aja. Ya udah, mending sekarang kamu pergi aja deh. Sekarang kamu tinggal masuk. Kalau emang kamu bisa masuk, berarti emang bener ini rumah kamu. Emangnya aku sebodoh itu mudah dipancing sama kamu? Kalau aku otomatis ngebuka rumah ini, kamu bakal nyelonong. Ya nggak mungkin dong aku biarin maling masuk. Ampun, ini aku udah capek-capek nih, aku mau istirahat. Istirahat kok ke rumah orang. Ya udah, mending sekarang kamu pergi aja deh. Kalau enggak aku bakalan teriak nih. Udah nggak usah. Gimana sih? Emang beneran ini bukan rumah aku kan? Udah, pergi. Ya udah kalau gitu kamu masuk aja. Aku tunggu sini. Ya kamu pergi aja. Ya udah kalau gitu. Maaf kalau emang salah. Dasar maling. Pagi-pagi ada aja sih. Lagian tuh cewek siapa sih? Enak-enak aja mau ngakuin rumah bos aku sebagai rumah dia.
Padahal kan bentar lagi bos aku bakalan datang. Untung aja aku pinter buat ngusir dia. Kalau enggak tuh orang udah berani masuk ke rumah ini. Hei, Pak Leli tumben di depan rumah. Iya. Kenapa nggak langsung masuk? Saya kaget ini. Aku kira siapa? Ya kan hari ini ada kabar bos mau datang. Jadi aku udah standby di sini. Oh, jadi Pak Lili juga nungguin bos. Iya. Kalau Mas Harga ngapain ke sini? Tadi kan aku bersih-bersih, Mbak. Oh iya. Karena bos mau datang, cuman aku beli-beli bentar. Iya, iya Mas Harga. Nanti kalau bos udah datang, Mas Harga bisa bantuin aku nggak? Bang, bantuin apa, Mbak? Iya, Mas Harga bilang aja kalau selama bos nggak tinggal di rumah ini, aku itu selalu jagain rumah ini. Aku selalu standby 24 jam. Kan Mas Harga tahu sendiri, ngeliat sendiri. Aku pagi-pagi udah di sini buat nyebut bos. Gimana? Iya deh, Pak. Padahal dia kan nggak pernah masuk. Oh iya, Mas Harga tadi pagi bilang bersih-bersih di rumah ini kan? Iya. Emangnya nggak ngeliat orang gitu berhenti di depan rumah ini? Enggak kok, Mbak. Iya, soalnya tadi ada maling mas, yang hampir aja mau masuk ke rumah ini. Maling? Iya, untung aja aku datang tepat waktu. Udah aman, malingnya nggak aku biarin masuk Sekarang kok. malingnya di mana, Mbak? Ya udah pergi mas, udah aku hajar. Kenapa nggak Mbak Lili tangkep? Kan kita bisa bawa ke kantor polisi. Iya, karena aku capek mau berurusan sama orang yang nggak penting, jadi aku biarin aja pergi. Lagian dia nggak sampai masuk ke rumah ini kok. Untung ya ada Mbak Lili. Makasih ya, Mbak. Ya maka dari itu Mas Harga harus bilang ke bos kalau saya ini selalu jagain rumah ini. Gimana? Setuju kan? Iya deh. Terus nih tumben-tumbenan nih pakai jas. Kenapa? Kan Mbak Lili cuman ART di sini. Oh. Biasanya nggak pernah bilang kayak gini. Iya, kan Mas Harga tahu sendiri kalau suami saya itu mandornya bos. Jadi ya kata suami saya sih jabatan saya mau dinaikkan dan ini hari terakhir saya menjadi ART di rumah ini. Jadi ya saya siap-siap aja. Ya saya udah nggak sabar banget pengen pakai baju ini karena kebetulan kemarin itu saya baru beli. Oh gitu. Ya udah deh. Sekarang kalau Mbak Lili mau di sini, Mbak Lili kan mau nungguin bos. Tapi kayaknya aku mau duduk-duduk di depan situ aja deh. Karena nggak mungkin dong aku nungguin bos sambil berdiri-berdiri di sini. Ya udah kalau gitu, ntar ada maling lagi kan. Soalnya aku mau beli ini gunting rumput. Oh, Gimana? Boleh kan aku titip rumah? ya udah deh, nggak apa-apa. Biar saya aja yang nyebut bos. Tapi Mas Harga jangan lama-lama ya. Oke, Saya juga siap. takut kalau ngadepin maling sendirian. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya udah deh, hati-hati ya Mas. Oke. Untung aja dia bisa bicarain. Nah, sekarang aku langsung di situ aja deh. Ini gimana nih proyek amburadul, masih belum dibersihkan seperti ini. Bos mau datang, aku harus ngomong apa coba. Ini desain sama bangunannya kan emang nggak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan sama bos. Aku belum tahu juga lagi sama bosnya. Harga gimana sih? Gak beritahu aku dulu orangnya seperti apa. Aku harus cari cara supaya aku punya alasan yang kuat buat. Permisi mas, ada kerja di dalam. Saya mau lihat-lihat dong. Kamu siapa? Dikunci ya? Hah? Asal nyelonong aja. Ini proyek aku yang pegang. Aku mandornya di sini. Oh jadi kamu mandornya? Apa? Ini rumahnya yang dibangun. Pasti kamu utusan dari bos kan? Hah? Ya. Kalau kamu cuma utusan doang, gak usah sok-sokan. Gak usah belagu seolah-olah kamu itu bosnya. Dan perlu kamu tahu, sekarang pekerja di sini itu libur dan pintunya ditutup
sama tukangnya, tau nggak? Dikunci. Ntar deh, perasaan desain rumahnya gak seperti ini. Kenapa jadi begini? Ini masih banyak tumpukan kayu lagi. Harusnya kan proyeknya sekarang selesai dan rumah ini mau ditempatin. Kenapa jadi begini ya modelnya? Kamu gimana sih? Hah? Budek apa gimana? Ini proyek belum selesai, 2 bulan lagi baru bisa ditempatin. Kamu bilang sama bos, ya? Kayaknya aku harus kerjain orang ini. Dia kurang ajar banget nih. Oh iya, saya memang utusan bos. Tapi bos pasti marah, Mas, kalau lihat modelnya rumahnya seperti ini. Gak usah ngomong seperti itu sama aku. Hah? Bos udah tahu ya kinerja aku itu seperti apa. Meskipun aku belum bertatap muka dan bertemu langsung sama beliau. Sekarang itu kendala banyak di lapangan. Apalagi musim hujan. Belum lagi material. Belum lagi karyawannya sakit. Hah? Kamu gimana sih? Kerja di bidang proyek seperti ini gak tahu membaca. Ini cuaca. masih belum mega proyek ya, cuma proyek kecil aja. Cuman buat rumah aja agak beres, apalagi ngurus proyek yang besar. Sekarang saya ini kecewa banget sama kamu, Mas. Jadi kamu ternyata mandor yang nggak becus buat ngurus rumah ini. Masa rumah dananya miliaran, dapatnya tanah juga cuman segini. Terus model rumahnya cuman begini. Ini aja deh. Ya, karena kamu utusan bos ya. Ini dananya besar, aku kasih kamu keuntungan supaya kamu bisa tutup mulut dan bisa menyanjung aku di depan bos. Gimana? Hah? 100 juta buat kamu. Yang penting kamu jangan ngomong masalah ini sama bos. Bilang aja 2 bulan lagi ini proyek udah selesai. Gimana? Hah? Ini kok masih banyak tumpukan kayu, emang kenapa gak dibersihkan, Mas? Ya biasalah. Kalau masalah itu mah kecil. Terus rumahnya nih paling habisnya 100 juta aja. Ya kan, untuk pembangunan rumahnya kan? Hah? Duh. Mandor itu ya pengen keuntungan juga. Tahu nggak? Ntar deh kalau begitu saya tanya bos dulu. Bilang. Jadi gimana nih? 100 juta buat aku. 100 juta. Kurang ajar banget. Aku sekarang harus pura-pura telepon. Pas aja dia bentar lagi ya. Iya bos. Ini bos. Rumahnya katanya 2 bulan lagi bos. Oh iya bos. Harga tanahnya ya hitungannya mahal kan di tengah kota bos. Oke bos, kalau begitu bos. Oke, terima kasih bos. Udah beres. Kalau aku nilai dari segi pembicaraan kamu pintar banget bersilat lidah. Gimana kalau kita bekerja sama? Kamu yang ngatasin bos, aku yang di lapangan. Kalau ada proyek lagi, aku bakal kasih bagian kamu juga. Gimana? Hah? Oke kan? Oh, jadi intinya kan rumah ini kamu korupsi, begitu kan? Ya, kalau korupsi mah terlalu besar deh kayaknya. Ya, biasalah. Jadi kamu mau nipu bos gitu maksudnya? Jadi kita mau bagi 2 nih? Iya, masa kamu gak tahu sih? Hah? Bos biasanya cuma ngelihat laporan. Nah, di situ kamu bermain laporan, tahu nggak? Aku diajari buat korupsi nih ceritanya, buat nipu bos begitu? Bukan seperti itu. Hah? Jadi kamu mau nyogok aku sekitar 100 juta. Jadi aku harus memanipulasi ke bos gitu. Bener banget tuh. Berarti rumah ini udah banyak kamu korupsi ya? Ya gimana ya? Ini aja deh, aku tambahin 20 juta lagi. 120 juta. Oh, ya udah deh kalau gak usah begitu. banyak tanya. Oke deh kalau begitu. Sepakat. Jadi aman ya. Kamu buat laporan sama bos. Ya, jadi aku gak pusing-pusing buat mencari alasan sama bos. Boleh kalau begitu. Yang terpenting kan sekarang ini semuanya lancar. Tapi kalau bos nih tahu, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Pak David. Oh Pak David, saya Cokro. Mas Cokro. Oh Mas Cokro. Iya. Tapi pas banget. Mas David, kalau
bos Bagas itu marah, itu nakutin, apalagi sampai tahu masa melihatan rumahnya begini. Kalau tanpa bantuan saya, Mas David, wah bisa di penjara nih. Ya, itu dia makanya aku berani bayar kamu mahal 120 juta tanpa harus bekerja, cuma pulpen doang yang berbicara. Hah? Itu pun kalau bos tahu kita dimarahin, di penjara. Kalau enggak, aman-aman aja. Selama ini aku pegang proyek bos, itu selalu lolos kok. Hah? Gimana? Oke kan? Siap. Ya udah kalau begitu. Kalau mau dilanjut pekerjaannya, saya mau lihat-lihat dulu. Mas David jangan di sini. Atau pergi kemana lah gitu. Atau nemuin istrinya aja. Lain kali kamu sering main di sini ya. Aku ada kenalan. Oke, Terus. mantap. Oke. Oke. Biar gak penat. Hah? Oke. Buat apa kita punya uang banyak? Ya enggak? Oke. Kurang ajar banget sih orang itu. Aku dari tadi udah geram banget pengen nonjok tuh kepala dia. Dia gak tahu dia lagi ngomong sama siapa. Dan dia pikir aku sebodoh itu. Mau dibodohin sama mandor sialan. Nah, untungnya aku udah rekaman nih. Jadi intinya kan rumah ini ya biasalah. Jadi kamu mau nipu bos gitu maksudnya. Jadi kita mau bagi dua nih. Iya. Kamu gak tahu sih. Rekaman ini cukup untuk jadi bukti aku mempenjarakan dia. Jadi gak usah repot-repot lah. Kayaknya aku harus temuin istri aku deh. Aku harus laporan sama dia. Gak beres juga kerjaan di sini. Awas aja dia. Aku bakal kasih perhitungan sama dia. Kok lama banget sih bos? Kan belum datang juga. Oh, ini siapa lagi? Tadi Ini kayaknya mobil yang tadi nganterin cewek itu depan deh. rumahku. Bener. Harus jaga keamanan nih. Maaf, kok Mbak ada di depan rumah saya, Mbak? Oh, jadi kamu tadi yang nganterin perempuan penipu itu ya? Sekarang karena kerjaan Penipu? dia itu nggak lolos dalam menghadapi saya, malah kamu yang kesini, datang kesini. Iya bener kan? Terus istri Udah deh. saya mana? Tuh kan? Kamu ini gimana sih? Kamu itu kalau mau nipu yang pintar dikit dong. Maksudnya nipu-nipu apa sih, Mbak? Kamu ngaku-ngaku rumah ini sebagai rumah kamu dan istri kamu. Oh, jadi tadi itu istri kamu. Aku pikir dia itu bawahan kamu. Tapi dia udah. sekarang mana? Di dalam. Ya udah aku usir. Kenapa? Kamu bilang istri aku maling, terus kamu ngusir dia? Nek, perempuan emang kurang ajar banget. Kamu siapa sih? Heh, justru yang kurang ajar di sini itu kamu ya. Ya ampun, kenapa aku ketemu sama orang begini sih tadi? Ini itu rumah aku. Jadi kamu ngapain sih ngaku-ngaku rumah ini sebagai rumah kamu? Oh, atau jangan-jangan kamu sama istri kamu itu tertarik sama desain rumah aku yang begitu mewah ini. Ya ampun. kenapa Kayaknya aku kamu harus datang ke banget sih? sini itu, kamu salah orang kalau mau nipu. Aku orangnya nggak sebodoh itu buat kamu tipu. Arga kemana? Kok kamu kenal Arga? Banyak omong nih perempuan. Kamu kurang ajar ya, aku bakal kasih pelajaran sama kamu. Karena kamu udah berani ngusir istri aku. Di sini aku gak ada urusan sebenarnya sama kamu. Heh. Jangan karena kamu berpenampilan rapi terus pakai jas, aku bisa tertipu dengan penampilan kamu. Heh, maling kayak kamu itu pantas buat aku usir. Apalagi istri kamu itu. Kamu udah gak mampu ya buat biayain istri kamu. Sampai-sampai istri kamu suruh buat nipu orang. Kamu jaga ya omongan kamu ya. Tadi bilang istri aku maling, sekarang bilang istri aku nipu. Dan kamu juga bilang aku gak bisa ngebiayain istri aku. Hah? Ya buktinya, kamu nganterin istri kamu ke depan rumah aku, terus tiba-tiba mau ngaku-ngaku jadi pemilik rumah ini. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Karena emang ini benar rumah kamu, ngapain kamu bawa motor? Terus kamu jagain di depan gerbang kayak satpam? Hah? Ya karena aku takut ada maling kayak tadi. Atau Buktinya jangan-jangan sekarang suaminya malah yang datang. atau jangan-jangan kamu RT ya di sini? Hah? Hei, kamu gak usah kurang ajar ya sama aku. Muka kamu tuh, nih, ngaca.
Kamu tuh kayak pagar besi yang udah nggak dicat berbulan-bulan. Kusut tau nggak? Kurang ajar banget cewek. Kamu pikir aku di sini nggak bisa ngerawat diri aku? Hah? Aku kasih tahu ya sama kamu. Jadi perempuan nggak usah sombong. Hah? Nggak usah sok-sokan. Duh, pakai ngaku-ngaku rumah Ya orang wajar nggak sih kalau aku sombong sama maling yang nggak tahu caranya bermain. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja. Kalau enggak aku teriak nih. lagi. Kamu pikir aku maling? Hah? Buktinya? Emang repot sih ngomong sama perempuan seperti kamu. Ya udah pergi aja. Nggak bisa dikasih tahu, terus ngaku-ngaku rumah orang juga. Ya aku daripada di sini juga ngeledenin kamu yang nggak jelas. Kayaknya aku lebih bermanfaat kalau misalkan aku cari istri aku. Ya udah, cari aja terus Jangan-jangan kamu di sini emang sengaja nih ngelama-lamain ngobrol sama aku, terus kamu caper, terus kamu udah tahu kalau aku pemilik rumahnya. Aduh, aku ngapain sih caper sama kamu? Aku mau nyari yang kayak kamu itu, udah banyak, tapi aku buang, tau nggak? Oh udah banyak dibuang begitu? Ya karena aku nggak selera aja. Emang kurang ajar ya. Ya kita lihat aja nanti omongan kamu bakalan tetap seperti itu apa enggak. Ya udah, pergi aja udah. Oke, aku bakalan pergi. Cari tuh istri kamu. Ya tanpa kamu suruh, aku juga gak bakalan. Iya, aku cuma mau ngasih tahu sih sama kamu. Kamu kalau mau nipu itu, pinter dikit. Aku gak pernah nipu orang. Tapi kalaupun aku menipu, aku bisa nipu kamu kok. Wah, Ajar banget sih. Mana lagi nggak suami nggak istri sama aja. Mereka pikir aku gampang banget buat ditipu. Nggak mungkin lah. Bentar lagi, siapa lagi nih yang mau datang? Awas aja ya, bakal ada suruhannya nih yang datang lagi. Kesel banget ya. Kenapa ya? Bisa-bisanya Mas Bagas sampai salah rumah. Ini tuh aneh banget. Mana Mas Bagas juga. Teleponin nggak angkat-angkat. Tapi aku tahu sih mungkin dia lagi sibuk. Tapi kalau sampai salah rumah kayak tadi, yang jelas kan aku yang malu. Aku udah ngotot sama orang kalau rumah yang aku datangi itu adalah rumah aku, rumah suami aku. Tapi ternyata rumah orang. Tadi juga aku salah. Harusnya sih aku nggak perlu sengotot itu. Iya kalau emang aku benar. Kalau itu adalah rumah aku sendiri. Kalau bukan, kalau emang kenyataannya rumah yang tadi, itu rumah si perempuan itu, ya kan aku udah berdosa, udah ngaku-ngaku rumah orang. Tapi kalau tahu kayak gini, mungkin tadinya aku lebih baik ikut Mas Bagas aja. Sekarang terus gimana? Aku udah janjiin dia buat masak. Ya udahlah, aku coba keliling dulu. Siapa tahu ada yang bisa ngasih tahu aku. Berat lagi. Aku harus kemana lagi ya cari istri aku? Bisa-bisanya ya. Cewek itu bela istriku maling. Loh, pasti istri aku marah banget nih sama aku. Mas, Ya ampun. aku sampai bolak-balik nih. Kamu nih kemana sih? Kenapa kamu pergi? Ya harusnya tanya dan marah-marah tuh aku. Kamu nunjukin aku dan nganterin aku ke suatu rumah. Kamu bilang itu rumah aku, itu rumah kamu. Tapi ternyata Itu benar rumahku. Cewek itu emang kurang ajar. Dia juga ngata-ngatain aku tadi. Dan kayaknya aku harus kasih pelajaran. Dan sayang, nih aku mau kasih tahu sama kamu. Nanti deh sekalian kalau aku udah ketemu sama orang itu. Tapi ini maksudnya Ternyata gimana sih, Mas? rumah yang aku bangun dan mau aku kasih sama kamu, rumahnya gak selesai. Dan dananya miliaran. Ternyata rumahnya kecil banget. Dan tanahnya juga sempit. Aku udah gak tahu lagi kenapa ya bisa salah pilih memasrahkan sesuatu sama orang. Emang kamu udah cross check dulu? Kamu udah yakin? Aku udah bilang sama Arga, katanya Arga sih dia salah satu mandor dan udah terkenal di daerah sini ya. Taunya terkenal buat nipu. Aku bakalan kasih pelajaran sama dia. Aku bakalan penjarakan dia biar gak ada korban lain lagi. Dan untuk perempuan itu yang bilang kamu maling, aku juga bakalan ngasih pelajaran sama dia. Kita tinggal nunggu Arga aja. Aku barusan juga dikata-katain sama dia, sayang.
Tapi ya udahlah, kamu sabar, kamu tenang. Lagi pula juga tadi aku pikir kamu emang salah tempat buat nganterin aku. Udah deh, sekarang aku nggak nyiapin kamu masakan, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak bersih-bersih. Gara-gara itu tadi, aku disangka maling sama perempuan itu. Tapi biar kamu basah banget, kamu habis beli makan ya? Aku gak dibelikan. Ya aku lapar. Padahal kalau misalkan aku beli-beli, kamu dibelikan. Kamu pelit sekarang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian mungkin kamu kelaparan gara-gara kamu suka jalan tuh. Iya, tadi aku hampir mau pingsan. Oh. Gara-gara kamu salah ngasih informasi tuh. Bukan salah ngasih informasi, kamu nih gimana sih? Ya, Kok tetap nyalain aku? Ya Aku udah, juga kesel nih. Aku juga tadi kan kesel, aku udah capek jalan kaki. Rumah itu kan memang bener rumah kita. Ya, cuman tadi kan aku juga kesel aja sama kamu. Kok kesel sama aku sih? Ya ampun, kamu nih gimana sih? Ya udah, aku nggak jadi kesel sama kamu. Iya kan salah, yang salah bukan aku sih. Ya udah, oke, aku minta maaf ya. Kamu ini ya. Udah. Ya udah. Terus sekarang gimana nih? Jadi sekarang kita langsung ke sana. Jadi aku mau kasih pelajaran juga sama cewek itu. Gimana? Ya udah, Dan oke. nanti kita cari laki-laki itu juga. Tapi kita harus panggil polisi dulu. Iya, cuman kamu jangan terlalu ngasih hukuman yang terlalu keras, kasihan soalnya. Ya dia kan perempuan, kamu tahu juga aku gak bakalan main fisik juga. Alah, Kamu nih gimana aja sih? sama Ya kalau kamu mah suka kasar sama aku. Alah, kamu aja sama aku main fisik. Emang kapan? Coba aku tanya. Iya, nanti aku rekamin, aku viralin Ya kamu. udah, viralin aja, gak Kamu apa-apa. nyekek aku. Emang suka buat omongan. Lagi kondisi seperti ini masih sempat-sempatnya Aduh. bercanda. Iya, aku ngilangin penat aja. Kamu udah kenyang. Awas ya, nanti aku begitu juga. Udah tenang, aku udah bawa ini di dalam makanan buat kamu. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang kita langsung samperin perempuan itu. Yaudah yuk. Ya Kita lewat gimana? belakang. Kok lewat sini, emang kesini kemana? Yaudah kalau gitu, yuk. Ini sepeda udah lama banget nggak dimandiin. Itu siapa ya? Tidak, aku godain aja deh. Hai cewek, boleh kenalan nggak? Cantik banget, sendirian lagi. Kamu ini apa-apaan sih? Iya sayang, aku tahu kok kalau itu kamu, makanya aku godain kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Kamu kira aku perempuan lain? Enggak Oh, sayang. jadi kayak gitu kelakuan kamu di luar. Kok malah salah sih? Kan emang aku yang nyuruh kamu berpenampilan seperti ini. Cantik. Kayak istri bos besar, tahu nggak? Pemilik kan? Padahal aslinya istrinya mandor. Gak apa-apa lah sayang, meskipun mandor kan aku gak pernah ngurang uang belanja kamu. Ya mau dikurangin gimana? Uang belanja aku aja kurang. Ya kan belum turun proyek yang kemarin aku kerjakan sayang. Ya udah deh mas. Apa? Sekarang mana nih bos kamu? Lama banget. Bos masih dalam perjalanan dan kamu gak bakal jadi ART lagi di sini. Ya aku tahu sih mas, karena kan kamu udah berkali-kali bilang sama aku. Aku sampai telinga aku nih sampai panas dengerin, tahu nggak? Iya, soalnya kamu kan ngoceh terus karena kamu jadi ART. Dan kenapa aku nyuruh kamu berpakaian seperti ini ya? Supaya ketika bos datang ke sini, bos itu bisa menaikkan, memberikan pekerjaan gitu yang layak sama kamu. Iya, kalau semisal bos masih nggak naikkan jabatan aku nggak bakalan percaya lagi tuh mas sama omongan kamu. Karena kamu tahu sendiri kan, aku udah rela-relain beli pakaian ini kemarin. Buat dipakai hari ini. Udah, tenang aja. Kalau masalah bos urusan aku. Oh iya sayang, sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Kamu jangan marah ya. Minta maaf apa lagi mas? Tadi aku ke proyek, kemudian utusan bos yang datang. Katanya bos gak bakal datang sekarang. Terus? Gimana dong nasib aku? Ya kamu tenang aja ya. Tadi aku udah bekerja sama utusannya bos. Dan proyek itu dananya besar banget. Kamu ini gimana sih mas? Kamu seharusnya nggak perlu dong ngomong sama aku kalau bos bakalan datang kalau semisal hal itu belum pasti. Sayang, kamu gak usah kerja ya. Karena bentar lagi aku bakal mendapatkan uang yang banyak dari proyek itu. Itu proyek dananya 101 miliar. Tahu nggak? Dan
untung saja ya. Tadi aku tuh ketemu sama utusannya bos itu mau bekerja sama aku. Kalau sampai bos datang ke sini, ya jadi datang ke sini nih, terus melihat proyek yang aku kerjakan, aku bisa dipenjara, sayang. Karena tidak sesuai dengan keinginannya bos, ya. Dan bentar lagi kata utusannya itu uang 1 miliar itu bakal cair, tahu nggak? Kita langsung kabur aja. Tapi kamu yakin Mas mau ngelakuin hal itu? Udah, kamu mau terus-terusan jadi ART? Ya enggak juga sih Mas. Tapi Ya. awas ya, kalau semisal nanti belakangnya ada kejadian yang kita tidak inginkan, Sayang, aku nggak mau tanggung jawab loh. kalau kita udah kabur dari kota ini, tenang, aman. Ini mobil siapa? Hah? Ini nih. Oh, mobilnya maling Mas. Hah? Maling? Maling kok pakai mobil bagus seperti itu? Mas, maling zaman sekarang itu pinter-pinter Mas. Mereka itu dari covernya aja kelihatan orang kaya, tapi kenyataannya mereka itu butuh uang. Iya. Yes. Kamu Iya tahu juga nggak? sih. Mungkin ini cuma mobil rental. Kamu tahu nggak Mas? Hari ini itu semenjak aku dari tadi pagi jaga di tempat ini, ada 2 maling Mas yang datang ke sini. Bahkan mereka suami istri Mas. Oh, suami istri. Terus kamu nggak laporin ke Pak RT sini? Karena aku bisa menangani semua masalah itu dengan sendirian. Kamu tahu kan aku jago. Iya, kamu emang hebat sayang. Nggak cuma di ranjang kamu yang hebat. Jago karate juga. Jadi ya aku hajar sendiri Mas. Aku suruh mereka pergi. Mereka udah tunduk sama aku. Aku gak salah punya istri seperti kamu. Jagoan. Oh ya, si Arga mana? Oh, tadi Mas Arga katanya lagi beli gunting rumput. Iya, beli itu Mas. Gunting rumput. Ya udah. Nanti kalau Arga datang sini, ya, aku mau manfaatkan dia. Capek ya? Kamu gak capek jalan? Itu tuh perempuan yang ngusir kamu. Dan kok ada laki-laki itu ya, mandor sialan itu. Dia yang udah korupsi rumah aku yang aku ceritakan tadi. Nanti aku bakalan kasih semua buktinya sama dia. Oh, ternyata itu orangnya. Iya, udah aku rekam semua kok. Ya udah kalau gitu kita langsung aja, Mas. Gimana? Kamu gak boleh ikut marah-marah. Serahkan semua urusan ini sama aku. Soalnya kalau kamu udah marah, selesai marah, gak selesai nanti lambesnya ke aku. Ya mungkin, aku nggak bisa Kalau marah. sekarang jangan begitu ya. Oke. Aku orangnya nggak bisa marah, Mas. Udah, mending sekarang kita ke sana karena kita udah capek jalan kan. Kamu juga udah keringetan. Udah kecut juga gak enak. Coba. Kamu ngomong begitu. Tapi kita harus jaga dulu Mas, karena mobilnya belum diambil. Nah, jadi perempuan ini nih yang... Oh, kamu kok ada Bukan, di sini, Mas? Mas? Mereka berdua datang lagi Mas. Ini mereka berdua malingnya. Ini, Iya. Kamu bilang aku maling. Ya emang kenyataannya kamu maling. kamu ngapain kesini? Dia siapa? Ada istri aku. Istri kamu. Justru suami kamu nih yang maling. Tunggu, bentar. Dia udah mau Kamu korupsi, kenal tau sama nggak? dia Mas? Ya iya, dia ngajak aku kerja sama. Atau mungkin kamu cuma akal-akalan doang tadi, ya? Nanyakan proyek yang sedang aku tangani. Hah? Seharusnya kalian tuh minta maaf dan kalian merasa malu dengan sikap kalian yang tadi kalian berikan sama kita. Kenapa kita harus ngerasa malu sama maling kayak kamu? Yang maling nih suami kamu. Dia udah ngajak aku bekerja sama, terus nipu bosnya dia. Oh, jadi dia yang kamu bilang utusan itu Mas? Ya, aku udah gak percaya lagi. Buktinya dia bawa istri. Hah? Jadi dugaan kamu kalau dia itu maling bener banget. Untung aja aku gak transfer uang itu. Bisa habis uang aku dong. Uang proyeknya aja masih belum cair kok. Kamu mah gak usah begitu, gak usah sombong. Nih istri kamu, belanjanya dicukupin. Kayaknya dia dari tadi nuduh orang maling karena suaminya yang maling. Jadi dia trauma mungkin karena kamu jadi maling. Kamu itu nggak usah bilang suami aku yang maling. Jelas-jelas di sini itu yang maling tuh kamu sama istri kamu ini. Emang aku ada ngambil apa? Kamu berusaha masuk rumah ini. Ya emang ini rumah kamu. Iyalah. Iya. Kalau kamu ini rumah kamu, ngapain kamu dari tadi nungguin di sini? Ini rumah kita. Ya terserah kita mau duduk di sini, di dalam, ya di plafon. Terserah aku. Oh, atau nggak gini deh. Kalau emang ini rumah kalian berdua, ya udah masuk aja. Nggak berani kan? Dari tadi kamu diusir, terus dibilang maling sama dia. Aku juga gak nyangka ya. Ternyata harga juga bisa dipasarin buat cari orang.
Atau jangan-jangan yang harga cerita dulu itu ART yang perempuan, jangan-jangan kamu lagi ART di sini. Tapi kalau ART mas modern begini, dia nggak bakal terima kerja dimanapun. Karena sikapnya aja seperti itu. Jangan sembarang ngomong ya. Istri aku ini bukan ART. Coba lihat penampilannya. Iya. Dia kerja kantoran, tahu nggak? Bisa? Beneran dibilang ART, kalian tersinggung. Apalagi kalian udah dari tadi ngata-ngatain kita, apalagi ngatain aku maling. Ya Nah, emang maling. Sian, bener. Modus penipuan sekarang itu kedoknya bagus banget. Oke, dosi. Apalagi tuh mas bawa koper. Koper. Kayak pejabat aja kamu. Ya. aku kasih tahu ya sama kamu. Aku kesini tuh mau pergi ke rumah aku. Makanya aku bawa koper karena aku habis dari luar kota. Justru gara-gara kalian menghambat kita, akhirnya aku nggak bisa masak di buat suami aku. Iya, kalau aku dibilang bos sama istri aku juga dibilang orang kaya ya maklum, karena kita rumah juga di mana-mana ada. Gitu. Jadi beda sama kalian, rumah orang diakuin rumahnya sendiri, malah orang yang pemiliknya dibilang maling, terus diusir, kan aneh. Secara Pemiliknya. tidak langsung kamu udah ngakuin kalau kamu itu maling. Maling itu emang berpindah-pindah tempat untuk mengelabui pihak yang berwajib. Ya, bener banget nih. Ya, sekarang kamu telepon pihak yang berwajib supaya dia langsung diringkus. Boleh, boleh. Gimana kalau kamu telepon bos kamu aja mas? Jangan saya nanti Iya. aku yang bersalah. Jangan. Duh, kalian ini, aku emang nggak ngerti deh. Kalian sebenarnya maunya apa sih? Pergi. Kamu nyuruh aku pergi terus dari tadi. Emang ya, zaman sekarang banyak orang yang nggak tahu malu. Contohnya seperti apa? Seperti kalian berdua misalkan. Kita atau kamu yang gak tahu malu? Bos, bos sudah datang. Habis dari mana? Mas Arga, Kak, dipersilakan masuk. Bos. kok manggil bos mas? Nggak mau deh, Mas. Udah, gak apa-apa. Jadi begini ya, Gah. Dari kemarin saya juga udah males sebenarnya buat bahas ini. Dia udah bilang, dan dia juga udah bilang kita nih dibilang maling. Dan istri saya juga diusir dari rumah ini. Iya. Dan kamu tahu juga, nih, aku juga ada bukti rekaman. Kan aku pasrahkan sama kamu kan kemarin buat cari mandor yang bagus kerjanya. Jadi intinya kan nih. Ya biasa lah. Jadi kamu mau nipu bos gitu maksudnya. Jadi kita mau bagi dua nih. Iya. Jadi dia ngira aku ini utusan dari bosnya. Tapi padahal kan bosnya ada di depannya. Ya udah deh, sekarang begini aja deh, Gah. Yang penting dia udah tahu, ini kan juga gak ada urusan sama kamu lagi. Coba sekarang kamu cek rumah yang aku bangun dan dia yang jadi mandornya. Coba sekarang kamu cek sendiri. Udah, sekarang kamu cek dan lihat kerjanya dia gimana. Bos, saya minta maaf, bos. Dan aku juga minta tolong sama kamu sekalian, panggilkan orang juga buat bawa dia ke kantor polisi sekarang juga. Ya, Bos. Udah. Mas, gimana mas? Dan kalian berdua bakalan lolos dari aku sekarang. Yuk, kita Aku pergi. udah cukup sabar buat ngadepin kalian. Dari tadi aku dituduh maling bareng sama istri aku, dan aku juga mau ditipu sama kamu. Kamu juga mau korupsi soal urusan perumahan itu. Kamu gak boleh kemana-mana. Lebih hati-hati aja. Kalian juga ngomong selalu sembarangan kan. Dari tadi saya dan juga suami saya udah sabar juga. Bos, saya minta maaf ya, bos. Bos, kalau masalah proyek itu saya bakal kelarin. Kamu mau kelarin gimana? Rumahnya cuma begitu. Gak sesuai sama dananya, Fit. Udah mas, soal ini biar nanti urusan Mas Harga sama tinggal kamu laporan aja. Sekarang kamu pilih masuk mobil aku atau ntar polisi yang masukin ke mobilnya. Dan ingat, kalau kamu coba-coba kabur, aku bakalan cari kamu kemanapun. Dan aku masih mau baik-baik nih sama kamu, kita selesaikan di kantor polisi. Kalau kamu bisa bayar kerugian aku, kamu bakalan aku maafkan. Mas, aku Dan kamu juga harus ikut. Kamu juga udah mencemarkan nama baik istri aku. Kamu bilang dia maling. Udah, Kamu tunggu di mobil, kita pergi kantor polisi setelah ini. udah yuk. Udah yuk. tuh. Ya, tapi ini gak beres ya. Kerugianku kan juga masih banyak soal rumah itu. Aku paham, Untuk pembelian bahan-bahan kan aku juga pakai uang. cuman soal itu nanti kita bisa bicarakan lagi kan. Kita atur semuanya dari awal. Semoga dengan adanya kejadian hari ini bisa menjadikan
kita jauh lebih hati-hati lagi, Mas. Pokoknya aku gak mau tahu, dia harus ganti semua kerugian itu. Dan kalau enggak, aku harus penjarakan dia, sayang. Ya, itu kan bakalan jadi rumah impian kita. Itu hadiah buat kamu juga. Tapi malah dirusak sama orang lain, sama mandor yang melaksanakan tugas itu. Aku gak tahu lagi. Ya aku juga salah sih. Kenapa ya? Hal-hal penting begini aku pasrahkan sama Arga buat cari orang. Dia kan juga gak tahu apa-apa. Di sini aku juga sedikit kenalan. Namanya juga manusia, nggak luput dari lupa dan salah juga. Sekarang daripada kita memikirkan apa yang sudah terjadi, lebih baik kita cari solusinya gimana caranya kita bisa memperbaiki segalanya. Ya, jalan satu-satunya kalau dia gak bisa ganti ya, dia harus dipenjara, sayang. Enak banget ya. Dia habis melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Mereka berdua melolos begitu aja, kan rasanya gak adil. Ya walau bagaimanapun, dia berbuat ya harus bertanggung jawab. Masa kita mau masuk ke rumah sendiri, kita gak boleh? Kan aneh banget. Berarti benar yang kata Arga, dia itu ART di rumah ini. Jadi kemarin-kemarin Arga tuh bilang kalau misalkan ada ART di sini. Dan kebetulan ART itu istri dari mandor yang mau ngurus masalah kita bangun rumah itu. Ya udah Mas, kalau kayak gitu kita langsung masuk ke dalam aja. Aku juga pengen istirahat nih, kayaknya aku udah gak enak badan, mungkin karena perjalanan jauh tadi kan. Ya bukan cuman karena perjalanan jauh, ini karena ya mandor sialan sama ART sialan itu. Dia udah banyak merugikan, padahal kita yang memberi gaji sama dia. Masa yang memberi gaji diperlakukan seperti ini sih? Aku gak nyangka banget bakalan ngalamin hal-hal seperti ini. Kalau tahu begini mah aku gak sini sekarang, lagi pusing-pusingnya soalnya. Oke, mending sekarang daripada kita ngobrol di luar, mending kita masuk ke dalam. Begini aja deh, aku kan harus ngurus dua orang itu. Kamu istirahat di dalam, aku bawa mereka ke kantor polisi dulu, aku mau beresin urusan ini dulu. Walaupun aku capek, kalau gak selesai-selesai kan ini kepikiran, sayang. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya, aku masuk dalam. Ya Aku udah tunggu deh. kamu nanti. Ya udah. Hati-hati Mas.